Hai guys, udah lama banget ya kita nggak ketemu semenjak podcast terakhir di kelas 11. Bagi kalian yang baru pertama kali ngikutin podcast ini, kenalin, nama aku Nicole. Nah, aku bakal menemani kalian dari awal sampai akhir nanti. Nah, biar kalian gak bosen ngeliatin aku ngomong sendiri aja, aku juga punya 2 narasumber yang bakal berbincang-bincang bareng di podcast hari ini. Nah, mereka bakal ngebahas topik dari 2 sudut yang berbeda loh. Nah, penasaran kan? Langsung aja nama bertetel ya aku panggilin kedua narasumber hari ini. Halo, rempong ya. Halo Carol dan Ben. Apa kabar kalian? Baik dong. Kalau kamu gimana? Aku baik dong. Sehat dong aku. Ini buktinya aku sama Ben udah pengen datang loh ke studio hari ini. Ih, bener banget. Masa ya? Jadi macet loh di perempatan Gojek. Astaga. Kayaknya sih gara-gara aku melewat deh. Aku lihat ya. Benar Wah, jadi terharu banget nih saya atas perjuangan kalian ini. Saja apa-apa. Ngomong-ngomong soal perjuangan, pas banget sama topik kali ini yang bakal berhubungan sama pejuang-pejuang Indonesia yang harus berakhir naas di tangan-tangan orang jahat, yaitu peristiwa Gerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Aku pengen nanya nih sama kalian berdua yang lebih expert tentunya di bagian-bagian kalian ya. Amin. Kira-kira bagaimana sih peristiwa ini dipandangkan secara hukum dan juga secara agama Kristen ya? Oke nggak nih? Oke dong. Ih, aku sih udah siap banget ya. By the way nih, boleh nggak aku minta tolong kamu buat jelasin ke kita nih tentang apa sih G30 SPKI ini? Soalnya kan kita belum tahu banyak nih tentang peristiwa ini gitu loh. Oke, tenang aja. Mari kita dengar penjelasan. Nah, bisa dikatakan bahwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 PKI adalah suatu pernyataan yang paling besar yang pernah terjadi pada bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada malam hari, tepatnya pergantian dari tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober. Gerakan yang dimulai dari kota Jakarta dan juga Yogyakarta ini melibatkan pasukan Cakrabirawa serta Partai Komunis Indonesia atau PKI. Wah, kira-kira apa tuh? Sederhananya sih, partai ini mau menggulingkan presiden yang saat itu lagi berkuasa, yaitu Presiden Soekarno, dan juga ingin mengganti dasar negara Indonesia menjadi komunisme. Ih, serem banget. Siapa sih yang punya pemikiran sejahat itu? Sebenarnya sih belum tahu ya dalam aslinya itu siapa, cuman yang jadi tertuduh yang paling kuat gitu buktinya itu adalah DN Aidit, yaitu yang sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator dan juga Wakil Ketua MPRS. Tapi yang menjadi pemimpin dari operasi ini itu Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Awalnya gerakan ini hanya bertujuan untuk menculik dan membawa paksa para jenderal dan juga perwira ke lubang buaya. Tapi ada beberapa prajurit Daro Cakrabirawa yang mutusin untuk membunuh langsung para perwira tinggi dan juga jenderal mereka bawa ke lubang buaya. Jadi dari 6 orang yang menjadi korban, 3 diantaranya itu langsung dibunuh. Jenderal-jenderal dibunuh oleh PKI antara lain ada Jenderal Farel Satsuwitubun dan juga Jenderal Ahmad Yani. Adapun sisa jenderal dan perwira tinggi yang tidak dibunuh akhirnya meninggal secara perlahan karena luka dari penyiksaan selama di lubang buaya. Dalam insiden itu, ada 1 jenderal yaitu Jenderal Ahan Nasution yang menjadi target penculikan namun berhasil selamat. Akan tetapi, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani serta ajudannya yaitu Letnan Pierre Tendean menjadi korban. Wah, ternyata pergerakan yang mereka lakuin itu benar-benar seenaknya ya. Bahkan mereka tuh nggak mikirin gitu loh dampaknya bagi korban-korban. Iya Ben, selain itu gerakan ini juga berdampak banget bagi keadaan politik dan juga ekonomi di Indonesia. Kondisi politik di Indonesia semakin nggak stabil dikarenakan muncul pertentangan di dalam lembaga tinggi negara. Sikap pemerintah yang belum bisa untuk mengambil keputusan untuk dapat membubarkan PKI memunculkan banyak aksi demonstrasi yang dilakukan secara besar-besaran atau yang sering dikenal dengan istilah tritu, juga disering juga dengan 3 tuntutan rakyat. Ih, takut banget ya kalau nggak kebayang deh kalau kita tuh jadi masyarakat zaman itu, ya nggak sih Kar? Iya betul banget. Wah, Iya Ben, serem banget. Tapi nih Ben, selain itu ada yang lebih serem lagi tahu. apaan? Yaitu kehidupan sosial masyarakat pada masa itu semakin mencekam dan penuh dengan teror akibat adanya penghancuran, penjarahan, pembakaran, pengusiran, dan juga pembunuhan. Nah, akibatnya itu banyak daerah tuh mengalami masalah dalam bahan makanan yang membuat harga barang-barang tuh membumbung tinggi.
inflasi terus merangkak naik dan ekonominya kan jadi semakin buruk ya. Nah, sementara pemerintah sendiri tuh belum mempunyai langkah strategis untuk mengatasinya. Makanya wibawa Presiden Soekarno pada saat itu mulai pudar. Wah, berarti peran pemerintah untuk sebuah negara tuh penting banget ya. Kalau misalnya pemerintah lemah dalam memimpin dan membangun sebuah negara, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, terus negara dan rakyatnya akan menerima dampak yang negatif banget dong. Bener banget Kak. Namun pada akhirnya pemberontakan ini dapat ditumpas. Pasca peristiwa G30 SPKI, Soeharto yang waktu itu berpangkat menjadi Mejen langsung mengambil ahli kepemimpinan Angkatan Darat. Langkah penumpasan dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965. Pasukan TNI mulai menduduki lapangan Merdeka. Kemudian dilanjutkan dengan merebut gedung PRI serta pusat telekomunikasi. Pada 2 Oktober 1965, operasi penumpasan kembali dilakukan sampai kawasan Halim Perdana Kusuma. Di tanggal yang sama, atas petunjuk polisi Sukitman yang berhasil selamat, memberitahu bahwa lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua. Sejumlah tokoh yang dianggap dalam insiden itu kemudian ditangkap. Sedangkan untuk petinggi PKI seperti DN Aidit, Sudisman, Sjam, dan lainnya berhasil diringkus oleh TNI pada 22 November 1965. Kemudian usai dikeluarkannya surat seperintah 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno, Soeharto lantas mengambil langkah untuk melarang keberadaan PKI sekaligus membubarkannya. Wah, gitu ya. Ternyata cukup banyak drama ya. Iya ya Kar, banyak banget deh kayaknya. Nah, tapi nih, kalian tahu nggak sih biasanya kalau drama itu ada apanya? Coba tebak deh. Ada tokonya ya, Ben? Bukan Kar. Nah, ada banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil tuh dari drama-drama itu. Bahkan dari peristiwa yang tragis sekalipun. Pasti bakal ada nilai-nilai yang bisa dipetik dari situ gitu. Walah, bener juga lu Ben. Nah, tadi aku udah mau sampai ke itu sih. Gitu. Jadi dari peristiwa G30 SPKI ini kita bisa menyimpulkan bahwa kesamaan pandangan dan pemahaman dalam sebuah bangsa itu sangat penting. Ketika ada segelintir saja orang yang memiliki ideologi yang berbeda dengan apa yang seharusnya, maka ini bisa menimbulkan konflik yang sangat merugikan dan bahkan mengancam keamanan negara. Selain itu, kita juga bisa meneladani karakter-karakter jenderal yang sudah rela berkorban bagi kita, dan seperti keberanian mereka membela apa yang benar meskipun harus membayar dengan harga yang mahal. Setuju banget sih sama yang kamu tarik. Jadi pengen lebih belajar tentang sejarah nih. Bangun Kat. Seru banget. Kan emang itu gunanya kita kumpul hari ini kan, supaya saling bagi ilmu juga. Nah sekarang coba deh, aku penasaran. Kalau menurut pandanganmu sebagai orang yang lebih tahu soal hukum nih ya, kira-kira bagaimana sih peristiwa G30 SPKI ini? Yang pasti sih kita harus sama-sama setuju kalau peristiwa G30 SPKI ini termasuk peristiwa disintegrasi yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Benar yang tadi Nicole bilang, perbedaan ideologi aja udah cukup untuk menimbulkan perpecahan semacam ini, sehingga secara otomatis kehidupan berbangsa dan bernegara pun pasti ikut terancam karena situasi lagi gak aman. Bukan hanya itu, kita juga harus paham bahwa peristiwa G30 SPKI ini juga termasuk pelanggaran hukum, khususnya nih hak asasi manusia sebagaimana yang tertera pada undang-undang kita. Kak, tapi kan undang-undang tuh banyak banget ya. Boleh dong kasih tau kita undang-undang apa sih yang kamu maksud? Benar banget. Berdasarkan penyelidikan selama 4 tahun setelah peristiwa G30 SPKI, akhirnya Komnas HAM bisa menyimpulkan setelah menemukan cukup bukti adanya dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran HAM yang berat seperti pembunuhan dan pemusnahan pasal 7B serta pasal 9B UU 26 tahun 2000, kemudian pengusiran, penyiksaan, perampasan, kemerdekaan dan kebebasan fisik serta penghilangan orang secara paksa. Sedangkan dalam RKUHP, peraturan mengenai kejahatan terhadap ideologi diatur pada bab 1 tentang tindak pidana terhadap keamanan negara, yaitu mengenai penyebaran ajaran komunisme di pasal 219 dan 220 dan mengenai penindaan dan penggantian ideologi Pancasila pasal 221. Terus tantangannya gimana tuh Kak? Kayaknya banyak banget tuh pelanggaran hukumnya, pusing banget gue dengerinnya. Jadi
Jadi sebenarnya nih ya, pemerintah kan udah melakukan berbagai upaya tuh untuk menangani tragedi ini, baik yang dilakukan pada masa itu atau bahkan sampai sekarang. Contohnya, setelah peristiwa ini, pihak-pihak yang terlibat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pada Kamis 23 Desember 1965, dilangsungkan sidang Komando Operasi Tertinggi atau KOTI terbatas di Istana Negara. Melalui sidang tersebut dibentuk Komisi Pencari Fakta untuk mengungkap peristiwa G30S yang memicu perpecahan sosial. Komisi Pencari Fakta mulai meluncurkan nama-nama yang terlibat. Pada 9 Oktober 1986 dilakukan eksekusi terhadap 9 orang terpidana mati yang terlibat dalam G30S. Mereka adalah Syam Kamaruzaman, Supono Marsudi Jojo, Mulyono, Amar Manafiah, Abdullah Anihani, Wiryo Atmojo, Kamil, Tamuri Hidayat, Sudiono, dan Letkol Untung Samsuri. Wow, ternyata ada ya bagian-bagian di undang-undang kita tuh yang sangat detail untuk mengatur hukum yang sedemikian rupa gitu loh. Nah, jujur menurut aku ribet banget sih, tapi ini juga penting banget ya sebenarnya. Dan penting itu tuh kayak digunakan tuh dan berterasa pas ada situasi-situasi yang membahayakan kayak gitu ya. Iya ya, untung aja loh negara kita tuh punya sistem hukum yang jelas dan bisa melindungi rakyatnya dengan baik. Bersyukur banget gak sih kita, ya ampun. Nah, kita berharap semoga kedepannya sistem hukum di Indonesia itu juga semakin adil dan baik tentunya. Amin, amin, amin. Tapi ya kalau gitu, terus upaya pencegahan yang efektif tuh apa ya? Kita nggak mau dong kejadian kayak gitu tuh ulang lagi di zaman kita sekarang ini. Yang pertama, pemerintah bisa mengupayakan pemerataan infrastruktur di setiap daerah di Indonesia sehingga tidak ada rasa iri hati antara satu daerah terhadap daerah lainnya. Kedua, bisa dengan mempelajari Pancasila. Pemahaman ideologi Pancasila harus dilakukan sejak duduk di bangku sekolah melalui mata pelajaran atau kegiatan lain, sehingga siswa maupun mahasiswa lebih memahami dan mengerti pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Selain itu, informasi atau pengetahuan kepada rakyat mengenai pihak asing harus diberikan. Hal ini agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap pengaruh asing, terlebih yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Yang terakhir adalah tentunya dengan menggunakan kekuasaan dan jabatan sesuai dengan tanggung jawabnya, yaitu tanpa adanya praktik KKN. Nah, kalau sampai pemberontakan tidak bisa diselesaikan, dapat diselesaikan dengan operasi militer. Nah, operasi militer itu apa sih? Operasi militer adalah rencana formal untuk angkatan bersenjata melakukan operasi menumpas segala bentuk ancaman bagi negara. Nah, kita udah selesai nih ngebahas peristiwa G30S PKI dari segi sejarah dan juga hukumnya. Penasaran gak sih kalau ditinjau dari segi agama Kristen itu bakal kayak apa? Aku sih penasaran ya. Aduh, kayaknya bakal unik banget gak sih? Seunik itu gitu kan. Iya kan? Nah, kalau gitu kita langsung aja yuk kita minta bantuannya Ben untuk menjelaskan pandangannya. Boleh banget nih. Nah, kalau mau bahas dari segi agama Kristen sih, pastinya kita bakal butuh referensi dari Alkitab lah ya. Kan Alkitab itu banyak banget ya isinya gitu. Nah, kalau kata guru aku nih, guru agama aku yaitu Pak Heri Lim, kita tuh harus melihat dari segi Christian worldview ya, titik gitu ya. Misalnya nih pada 1 Korintus 1 ayat 10 yang mengatakan bahwa tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, menurut konteks ayatnya saat itu, Paulus itu sedang menuliskan surat pada jemaat di Korintus. Perikop yang satu ini berjudul perpecahan dalam jemaat. Nah, jadi intinya Paulus itu lagi semacam ngasih nasihat atau titip pesan kepada kita atau kepada mereka supaya sebagai sesama jemaat Tuhan itu bisa tetap bersatu dan juga rukun. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dibutuhkan prinsip kesatuan hati dan juga pikiran untuk mencapai kerukunan yang utuh. Jika tidak ada kesatuan hati, maka dapat terjadi perbedaan pandangan yang bisa membuat perpecahan bahkan pemberontakan juga. Nah,
Contoh aplikasi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah melakukan diskusi atau musyawarah dalam pengambilan suatu keputusan, sehingga akan tercipta kesatuan dalam pemahaman dan semua pihak bisa sama-sama menyetujui satu hal yang sama. Alhasil akan tidak ada perbedaan pemahaman yang bisa aja menimbulkan perpecahan. Atau ada juga nih di 1 Korintus 12 ayat 12 yang menuliskan bahwa karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh yang sama. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, melainkan atas banyak anggota. Masih dalam konteks surat Paulus pada jemaat di Korintus, kali ini Paulus itu menasarkan agar jemaat Korintus mengerti tentang pembagian peran dalam jemaat. Seperti judulnya, yaitu adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Maka kita itu dapat menarik prinsip saling melengkapi dan juga saling menolong dalam kehidupan berinteraksi, supaya tercipta kekeluargaan yang erat dan juga sehat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saling melengkapi dengan membantu teman dan mengajar mereka dalam pembelajaran yang mereka kurang kuasai gitu. Nah, di Roma juga ada, yaitu di Roma 14 ayat 19 yang mengatakan bahwa sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Menurut konteks ayatnya, saat itu Paulus itu mengajak jemaat Korintus, yaitu jemaat yang terdiri dari beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan adalah orang yang bukan Yahudi, yang dahulu menjadi berhala, dan juga kita semua untuk mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Karena itu, kita bisa mengambil prinsip agar saling mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal yang positif, mendatangkan damai, dan juga saling membangun. Gitu. Nah, contoh praktisnya itu dapat kita lakukan di lingkungan sekolah, yaitu dengan bertemu dengan semua teman tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang ras, memandang suku, dan juga agama. Kita juga dapat saling membantu dan juga melengkapi agar damai sejahtera dapat tercipta. Sedangkan pada Amsal 17 ayat 14 yang berkata, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum pembantahan mulai. Kalau bicara soal Amsal, konteksnya itu pasti berupa puisi atau nasihat hikmat gitu. Umpamaannya, kalau dalam kehidupan kita seperti keran air yang lupa dimatikan, pasti akan membanjiri tempat itu. Atau seperti tanggul yang bisa jebol karena mulai dari retakan kecil yang lama-lama bisa menyebar dan menjadi besar. Seperti itu juga kita harus menyikapi pertengkaran. Janganlah kita memulai sebuah pertengkaran karena kalau kita tidak bisa berhenti secepatnya. Pertengkaran bisa jadi tidak terkendali dan juga seperti pada peristiwa yang sudah kita pelajari, yaitu G13 PKI yang banyak banget memakan korban jiwa. Jadi penting banget nih buat teman-teman di rumah untuk belajar mulai sekarang untuk mengembangkan sikap toleransi biar kita bisa saling mengasihi dan juga menghargai sesama. Waduh, emang sih paling teladan nih si Ben mah. Iya nih, nggak salah aku ngundang dia ke podcast kali ini. Puji Tuhan. Jadi dapat banyak banget nih insight dari segi kerohanian tuh ada prinsip apa aja yang bisa dipegang, terutama dalam menyikapi peristiwa-peristiwa bersejarah yang penting seperti G13 PKI ini. Deh, aku juga merasa banyak banget dapat insight dari hari ini, terutama soal peristiwa G30 SPKI. Dilihat dari segi yang berbeda-beda. Kan satu peristiwa itu bisa kayak gini ya, bisa dikupas tuntas dari berbagai aspek. Iya, setuju banget, karena kan segala sesuatu di dunia ini tuh nggak cuma kita lihat dari satu sisi aja ya, tapi ada berbagai sisi yang belum kita lihat gitu loh. Nah, tapi nggak kerasa banget nih guys, gitu waktu kita udah mau habis nih. Kasihkan ngobrol kita sama kalian. Iya dong, jelas. Aku kan sama Carol tuh emang hadir di podcast ini untuk memeriahkan ya. Gitu nggak sih? Of course. Ya kan, ya ampun. Iya nih, makasih ya teman-teman udah mau datang dan juga sharing-sharing di acara podcast hari ini. Aku juga mau berterima kasih sama
semua yang sedang mendengarkan acara podcast ini karena sudah menyimak dari awal dan sampai akhir. Kami juga tentunya berharap kalian bisa dapetin sesuatu yang baru dan bermanfaat pastinya dari podcast kali ini. Amin. Buat Karel sama Ben, ada nggak patah dua kata gitu yang bisa disampaikan ke penonton sebelum kita bubar? Kalau dari aku, mau nitip pesan aja nih supaya kalian semua bisa sama-sama ngambil bagian sebagai pelajar dan rakyat Indonesia yang baik agar selalu mematuhi hukum dan mempelajarinya sebaik mungkin ya, karena itu penting banget. Mantap. Kalau dari Ben? Nah, kalau dari aku nih, aku cuma pesen nih untuk teman-teman di rumah, terutama yang beragama Kristen, untuk jangan lupa baca Alkitab. Karena di Alkitab itu ada banyak banget prinsip-prinsip baik, termasuk yang udah aku bahas tadi ya. Untuk kita bisa pegang dan bukan hanya dipegang ya, tapi kita juga diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari aku sih itu aja ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian berdua. Thank you juga nih kalau udah undang kita ya. Thank you, Niko. Ada rasa bangga nggak sih kita masuk ke podcast ini gitu loh? Iya, aduh podcast ini terkenal banget tau Ben, aku jadi deg-degan sebelumnya. Setelah tanding 1 loh di Iya, YouTube. aduh, aku deg-degan kita diundang loh. Podcast aku kan selalu stay ya. Setuju ya. Nah, sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Bye. Bye bye. Terima kasih, Tuhan memberkati.